Eric tidak punya kuasa sama sekali di The Royal. Mungkin untuk membuat para pemegang saham lain tak curiga, Lady Hanwil memberikan 10% saham pada Eric dan membuatnya menjadi CEO. Riana tercengang, kepalanya tiba-tiba terasa berat. Dia tidak mampu lagi berpikir. An. Riana kembali memfokuskan matanya ke layar setelah berhasil menguasai dirinya. Tapi pikirannya masih melayang pada pecahan hati dan buah cintanya. Aku dan Andre khawatir dengan keselamatan kalian. Aku mengerti. Aku tahu ini berat, tapi ingatlah, anakmu, sayang, jangan sampai dia atau salah satu di antara kalian ada apa-apa. Riana mengangguk, ia menutupi wajahnya selama beberapa saat, lalu kembali menatap layar tabletnya. Tolong bantu aku. Beritahu Dylan supaya Glamaros cepat menuntut Elena. Aku juga akan mengirim bukti penggelapan dana investasi dan pajak Sans Media ke polisi. Terdengar hembusan napas berat di layar. Sahabat Riana itu mengangguk sambil menarik lurus bibirnya. Aku akan menyelesaikan rencanaku. Mas, punya korek? Tanya Pak Yono setelah ia mencegah seorang laki-laki berhoodie hitam yang sedang berjalan dari arah kediaman Irwan. Lelaki itu menggeleng dan hendak kembali berjalan. Namun, tangan Pak Yono dengan cepat mencegalnya. Ayolah mas, pinjamkan saya. Itu masnya punya rokok, jadi pasti punya korek kan? Laki-laki dengan jaket hoodie hitam dan celana jeans berwarna senada itu terlihat kesal. Dia menatap datar Yono dan mengambil bungkus rokok yang ia selipkan di kantong celananya. Aku baru beli ini di toko sana untuk temanku. Kalau kamu butuh korek, itu di sana ada toko. Tunjuk laki-laki itu dengan nada tidak suka. Yono melihat arah yang ditunjuk dan menyeringai. Ini kan perumahan orang kaya mas. Mas ada toko kelontong? Yang bilang toko kelontong itu siapa? Sono, mas jalan lurus terus belok kiri. 100 meter ada Alfamart. Mas bisa beli di sana sekalian tokonya kalau perlu. Cetus laki-laki itu dan berlalu meninggalkan Yono. Yono melihat kepergian laki-laki itu dan menyeringai. Ia lantas mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Bagaimana? Bagus, urus CCTV sama alarmnya. 10 menit lagi aku akan sampai ke sana. Oke. Dengan mata yang masih tidak lepas dari laki-laki berhoodie yang berjalan menjauh, Yono menutup ponselnya dan menuju sepeda motor yang ia parkir di sisi lain jalanan perumahan elit itu. 10 menit kemudian, cahaya senter kecil di tengah ruangan yang gelap menyorot sebuah papan nama bertuliskan Dr. Arya Tri, lalu beralih ke sebuah kaca datar yang di atasnya terdapat tumpukan map, kertas, komputer, serta beberapa map. Kau cari sebelah sana, aku di sini. Suruh laki-laki berpakaian serba hitam itu kepada seorang rekannya. Ruangan yang tampaknya adalah kantor pribadi dari psikiater itu mulai terlihat amburadul. Kertas-kertas file yang tadinya tertata rapi di lemari arsip dan laci di bawah meja kerja kini lebih terlihat seperti kertas yang tidak dibutuhkan. Laki-laki berpakaian serba hitam itu kemudian berhenti pada laci filing cabinet yang ada di dekat lemari arsip. Dia mengambil sebuah map bertuliskan pasien TM transfer. Satu sudut bibirnya naik ke atas, bukti bahwa dia telah menemukan yang ia cari. Laki-laki itu kemudian memberikan kode pada rekannya untuk segera pergi. Matahari baru saja naik. Seorang wanita 40 tahunan dengan baju tidurnya yang hendak menuju kamar mandi dikejutkan dengan teriakan putrinya dari lantai bawah. Dengan tergesa ia berlari menuruni tangga dan menuju asal suara. Ica, panggilnya panik. Mama, ada rampok.
Kaki wanita itu berhenti, matanya membulat melihat kantornya tampak berantakan. Perlahan, dia memasuki klinik pribadi yang ia dirikan di sebelah rumahnya itu. Matanya melihat ke sana kemari, kertas-kertas berserakan di mana-mana. Ica, minta tolong Kak Caca supaya telepon polisi cepat, seru wanita itu yang tidak lain adalah Dr. Ari pada putri bungsunya. Polisi datang tidak beberapa lama kemudian dan mulai memeriksa kantor juga rumah psikiater yang cukup senior itu. Bagaimana Pak? Tanya Dr. Ari. Sepertinya ini perbuatan orang profesional. Bu, kabel CCTV, alarm, dan gembok semua dipotong dengan rapi. Kami masih harus menyelidiki lebih lanjut. Lalu, apa saja yang hilang, Bu? Dr. Ari memegangi kepalanya dan melihat ke sekeliling kantornya, lalu menggeleng. Saya belum tahu apa saja, Pak. Sejauh ini laptop, uang cash, dan hiasan kristal di meja saya itu hilang, sahut Dr. Ari. Baiklah, silahkan rapikan lebih dulu dan cek apa saja yang hilang, lalu datangilah ke kantor kami. Kekacauan di klinik pribadi itu menyebabkan Dr. Ari terpaksa membatalkan jadwalnya di rumah sakit. Dia dan dua orang putrinya mulai membereskan ruang kantornya ketika sebuah telepon dari rumah sakit menghentikan kegiatannya. Ya Nur, sahut Dr. Ari. Dok, kantor dokter di sini dimasuki pencuri. Cepat ke sini, Dok. Mata Dr. Ari melebar. Dimasuki pencuri? Iya, Dok. Tapi anehnya cuma ruangan dokter aja. Ruangan dokter-dokter lain aman-aman aja, Dok. Dr. Ari melihat klinik pribadinya yang masih berantakan, lalu menutup ponselnya. Ia bersandar di meja kerjanya, mencoba memahami apa yang terjadi. Sementara Riana sedang duduk di balik meja kerjanya, namun bukan pena atau pensil yang saat ini ada di tangannya, tapi sebuah laptop. Hal tidak biasa yang membuat Nisa tambah bingung karena Riana biasanya hanya memakai komputer kantor dan tidak pernah menggunakan laptop. Tok-tok. Permisi, Bu. Ada apa, Nis? Bu, ada perwakilan dari Berlin. Mereka meminta Ibu ke ruangan meeting sekarang. Riana mengerutkan alis. Ia mengalihkan perhatiannya dari laptop dan melihat asistennya. Perwakilan dari Berlin? Kok mendadak? Saya juga tidak tahu, Bu. Tadi tiba-tiba Pak Wempi datang terus minta saya hubungi Ibu sama Ibu Elena. Elena? Nisa mengangguk. Riana menghela napas dan tersenyum tipis. Baiklah, ayo. Ucap Riana seraya mematikan laptop dan memasukkannya ke dalam laci, lalu menguncinya. Ruang meeting. Apa semua sudah hadir? Mana Elena? Wempi, pria Indonesia yang menjadi tangan kanan General Manager Pusat Glamorous, memindai seluruh ruang meeting dengan mata tajamnya. Bu Elena masih kena macet, Pak, sahut Wena, asisten pribadi Elena. Macet? Alasan klasik, ceklek. Pintu kayu itu tiba-tiba terbuka. Sosok yang ditunggu itu masuk dengan senyuman manisnya dan membungkuk hormat pada tangan kanan KM Glamorous itu. Maaf Pak Wempi, saya terlambat. Tadi kena macet. Apa Anda tidak bisa cari alasan lebih baik, Elena? Saya sudah memberitahu dari kemarin malam. Ini semua bukan? Hari ini Anda harus datang ke kantor. Elena tertunduk, tangannya yang memegang tas tangan mengepal, menahan geram yang sejatinya membuncah di hatinya. Riana melihat laki-laki itu dan Elena bergantian dengan tatapan curiga. Tapi sesegera mungkin ia samarkan dengan menunduk dan memainkan jemarinya. Duduk, titah laki-laki bernama Wempi itu kepada Elena. Langsung aja saya datang kemari atas perintah Pemagi untuk mengangkat Risa sebagai manajer Glamorous Jakarta yang baru menggantikan Elena. Dan Elena, mulai hari ini Anda dibebas tugaskan. Pak Wempi, apa yang sudah saya lakukan? Rumor tentang saya itu tidak benar. Dan
Itu sengaja disebar oleh orang yang iri pada saya. Debat Elena seraya melirik Riana pada akhir kalimatnya. Rumor atau tidak, kami sudah menyelidikinya. Selain itu, Anda saat ini juga harus menjalani penyelidikan terkait kasus WOW dan model Ayu. Itu alasan yang sangat cukup bagi kami untuk membebas tugaskan Anda. Tapi Teresa lebih parah. Dia sering terlibat skandal dan mempermalukan Glamorous dengan sikap tidak tahu malunya, merebut laki-laki orang lain, dan tak. WMP menjentikan jarinya. Ceklek. Pintu kayu itu terbuka dan tampak petugas dari kepolisian masuk dan berdiri menghalangi pintu. Semua orang yang berada di ruangan meeting terkejut dan mulai bergumam satu sama lain. Mereka pun refleks menatap Elena dengan berbagai ekspresi. Kami, Glamorous, tidak pernah menganggap sepele semua perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap pihak kami, apalagi jika menyangkut hukum. Kalau Anda merasa bahwa keputusan kami tidak adil, Anda boleh membuat tuntutan, tapi kami juga tidak akan pernah tinggal diam. Tegas WMP tanpa lagi melihat ke arah Elena. Elena mengeratkan giginya. Ia melihat Riana dengan tatapan bengis, seolah ingin menerkam ibunda Evan itu. Pak polisi, silakan. Elena seketika melihat WMP dan polisi. Ia menggeleng cepat dan berdiri memundurkan langkahnya. Saudari Elena, Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan dana perusahaan, penipuan, penyalahgunaan hak cipta, dan pencemaran nama baik. Silakan ikut. Pak WMP, saya tidak bersalah. Saya dipitnah. Ini semua perbuatan Teresa. Pak WMP, saya tidak bersalah. Saya dijebak. Teriakan Elena yang terus memberontak, menolak untuk diborgol dan dibawa polisi. Teresa, kamu akan membayar ini, Teresa. Teriakan Elena. Bahkan hingga pintu ruangan meeting tertutup, masih juga terdengar gemak suara Elena yang berteriak di lorong minta dilepaskan dan mengumpat Riana. Riana menghela napasnya dalam-dalam. Di dalam hati, ia benar-benar terkejut karena tidak menyangka akan secepat ini Elena ditangkap. Padahal baru 2 hari lalu ia berbicara dengan ideal. Teresa, ini adalah surat pengangkatan Anda. Untuk serah terima jabatan sudah tidak lagi diperlukan. Mulai hari ini, Anda adalah manajer Glamorous Jakarta. Selamat. Ucap WMP seraya berdiri dan mengulurkan tangan pada Riana untuk menjabat tangan wanita itu. Manajer? Manajer Glamorous? Benarkah? Kalau begitu, aku sudah mulai bisa mengakses database mereka. Batin Riana. Riana tampak sibuk dengan komputernya. Entah apa yang dia lakukan, hingga tidak menyadari ada seseorang laki-laki sudah berdiri sambil berkecak pinggang di depan mejanya. Tok-tok. Laki-laki itu mengetuk meja kerja Riana untuk menarik perhatian wanita itu. Benar saja Riana terkesiap. Dia menoleh dan melihat laki-laki yang tengah berdiri itu dan menatapnya. Mas Dimas, kok di sini? Kenapa? Apa aku nggak boleh ke sini? Riana mengerutkan alis. Ia merasa ada sindiran di balik kalimat yang Dimas ucapkan. Ya, biasanya Mas Dimas kalau kesini kan telepon dulu, saat Riana, lalu kembali bekerja dengan komputernya. Tris, apa harus seperti ini? Apa harus kamu membuat Elena dipecat dan dipenjara supaya bisa duduk di kursinya ini? Tangan Riana yang sedang mengetik sesuatu di komputernya serta-merta terhenti. Perlahan dia mengalihkan perhatiannya kepada Dimas seraya bersandar di kursi kebesarannya. Apa aku yang membuat semua itu terjadi? Bukankah semua ulah adik diri Mas sendiri? Kenapa menyalahkan aku? Dimas mengusap mulutnya dan menghela napas. Laki-laki itu menatap Riana kesal. Teresa, aku tahu Elena sering membuat kamu jengkel dan marah. Aku pun juga begitu. Aku ingin menjatuhkan Elena, tapi tidak sampai harus seperti ini. Riana memainkan rahangnya lalu mendengus. Apa Mas pikir aku yang membuat Elena di penjara? Wah, hebat sekali aku, Mas.
Dimas menumpuk kedua tangannya di atas meja kerja Riana dan menatap lurus pada wanita itu. Apa kamu sungguh tidak melakukannya? Nada bicara Dimas terdengar datar namun menekan. Riana mendesah, ia kemudian berdiri dan berjalan menuju jendela kantornya. Wanita itu memandang keluar dan bersedekap. Semua yang terjadi adalah ulah Elena sendiri. Dia sendiri yang membuat dirinya dipenjara. Riana kembali berbalik dan melihat Dimas. Kalau adikmu itu tidak plagiat, mencelakai orang, dan menggelapkan dana glamorous, apa semua ini akan terjadi?